Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamat Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahibut ta'lim muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqih wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda wa anna jami'an wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariz anil akhlaqidh dhamimah fa innaha kilabun ma'nawiyyatun wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun wa innama yata'allamul insan biwasitatil malak wal akhlaqudz dhamimah tu'rafu fi kitabil akhlaq wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini, dimana sampai saat ini kita sudah memasuki bagian akhir dari fasal yang keempat, yaitu fasal yang membahas tentang penghormatan terhadap ilmu dan juga terhadap ahli ilmu. Dan dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariza anil akhlaqidz dhamimah, dan hendaknya bagi penuntut ilmu ay yahtariza anil akhlaqidz dhamimah, agar menghindari daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ada apa dengan akhlak yang tercela? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, karena sesungguhnya akhlak-akhlak yang tercela itu adalah kilabun ma'nawiyatun, anjing-anjing secara maknawi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun, bahwasanya tidak akan masuk malaikat ke suatu rumah di mana di dalam rumah tersebut terdapat gambar au kalbun ataupun anjing. Wa innama yata'allamul insan biwasitatil malak, dan sedangkan manusia itu hanya belajar melalui perantara malaikat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengingatkan kepada para penuntut ilmu, kepada para murid, kepada para santri, kepada para belajar untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Sebab akhlak-akhlak yang tercela ini secara makna diartikan sebagai tanda kutip anjing, di mana anjing ini tidak akan didekati oleh malaikat. Nah, orang yang mempunyai akhlak yang tercela itu dipandang oleh malaikat dalam tanda kutip seperti anjing, sehingga tidak akan didekati olehnya. Lalu bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan ilmu, sedangkan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia biwasitatil malak, dengan perantara malaikat. Karena itu beliau menukil di sini satu hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah, ke dalam satu tempat di mana dalam tempat tersebut terdapat gambar. Gambar di sini yakni gambar makhluk hidup. Adapun foto ini sebagian besar ulama membolehkan, karena foto di sini tidak dikategorikan sebagai gambar yang haram dalam syariat. Dan kemudian malaikat juga tidak akan masuk ke dalam satu rumah di mana di dalam rumah tersebut ada anjing. Nah, orang-orang yang mempunyai akhlak yang tercela diibaratkan secara makna seperti anjing yang tidak akan didekati oleh malaikat, sehingga sulit baginya untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia biwasitatil malak, dengan perantara para malaikat. Karena itu di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menegaskan kepada para penuntut ilmu untuk menjauhi, untuk menghindari daripada akhlak-akhlak yang tercela. Lalu dilanjutkan oleh beliau, wal akhlaqudz dzamimah tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan adapun akhlak-akhlak yang tercela itu dapat diketahui di dalam kitab-kitab akhlak, yakni kitab-kitab yang membahas tentang akhlak, baik akhlak tercela maupun akhlak-akhlak yang terpuji. Wa kitabun hadza la yahtamilu bayanaha, dan kitab ini yakni kitab Ta'limut Ta'lim ini tidak menjelaskan secara panjang lebar, hanya menukil sekilas, hanya menyinggung sekilas tentang akhlak-akhlak yang tercela dan yang terpuji. Adapun untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang akhlakul mahmudah wa akhlakul dzamimah, itu bisa kita dapatkan di kitab-kitab akhlak, seperti contoh kitab-kitab karangan Imamul Haddad dan juga kitab-kitab karangan Imamul Ghazali tentunya, yang bisa kita pelajari, kita kaji melalui guru-guru kita di berbagai majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitar kita. Khususon anit takabur, khususnya menghindari diri dari sifat takabur, yakni sifat sombong. Takabur ini satu akar kata dengan kata kabir. Kalau kabir kita artikan besar, maka takabur bisa kita artikan secara sederhana, yaitu merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, sehingga menganggap yang lain ini rendah, menganggap yang lain ini hina, menganggap yang lain ini kecil. Nah, ini merupakan satu akhlak yang tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang murid. Sebab jika seorang murid sudah terjangkiti dengan akhlak yang tercela ini, maka sulit baginya untuk mendapatkan ilmu, tidak terkecuali ilmu yang diberikan oleh gurunya, karena ia merasa sudah lebih hebat, sudah lebih besar, sudah lebih tinggi daripada gurunya tersebut. Karena itu di sini dikatakan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang menukil sebuah syair, telah dikatakan, yakni dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Di sini dikatakan bahwa al-ilmu, adapun ilmu itu, harbun lil fata al-muta'ali, merupakan musuh bagi orang yang merasa tinggi, bagi orang yang sombong, bagi orang yang merasa besar. Kasaili harbun lil makanil ali,
ibarat aliran air yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Sebagaimana kita tahu, air ini tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi, ia akan mengalir ke tempat yang rendah, ia akan mendatangi tempat yang rendah. Begitu juga ilmu. Ilmu tidak akan mendatangi orang-orang yang merasa tinggi, yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih jago dari yang lainnya. Ilmu hanya akan mendatangi orang-orang yang rendah hatinya, yang tawadhu, yang siap menerima masukan, yang siap menerima saran, yang siap menerima ilmu dari orang yang memberikannya. Nah, karena itu seorang murid wajib untuk menjauhi akhlak yang tercela ini, salah satunya yaitu sombong. Jadi akhlak tercela khususnya sombong ini merupakan satu penghalang yang akan menghalangi seorang murid mendapatkan ilmu, mendapatkan karunia ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia melalui perantara malaikat. Sedangkan malaikat tidak akan mendekati orang-orang yang memiliki akhlak tercela, karena malaikat memandang orang-orang yang memiliki akhlak tercela ini ibarat dalam tanda kutip anjing secara maknawi, yang pada akhirnya tidak akan didekati oleh malaikat. Nah, karena itu sekali lagi hendaknya kita sekalian menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela, khususnya sifat sombong, sifat yang menjadikan orang merasa besar, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi dari yang lain, dan menganggap yang lain remeh, menganggap yang lain rendah, menganggap yang lain hina, yang pada akhirnya akan menjadikan ia sulit untuk menerima saran, menerima masukan, menerima kritikan, menerima teguran, menerima nasihat dari orang lain, tidak terkecuali pun dari gurunya. Jika ia sudah merasa besar, sudah merasa lebih hebat, sudah merasa lebih tinggi, sudah merasa lebih paham, sudah merasa lebih mengerti, sudah merasa lebih tahu, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan nasihat dan juga mendapatkan ilmu yang banyak belum ia ketahui. Dan selain itu, seorang murid pun harus menjaga dirinya dan menghiasi dirinya dengan keluhuran dan kesungguhan. Keluhuran dan kesungguhan ini dibutuhkan untuk mendapatkan kemuliaan. Keluhuran dan kesungguhan dapat menjadi perantara yang akan mendatangkan kemuliaan bagi diri seorang murid. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair yang dinukil oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di sini, wakila, dan telah dikatakan, yakni sebuah syair, bijadin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddu bila jaddin bimujdin. Beliau katakan, kemuliaan itu diraih dengan keluhuran, bukan hanya dengan kesungguhan. Fahal jaddu bila jaddin bimujdin, dan tidak juga bermanfaat keluhuran tanpa kesungguhan. Nah, di situ ada kata-kata hal. Apakah keluhuran bila jaddin tanpa kesungguhan bimujdin dapat bermanfaat? Hal di situ, kata tanya di situ itu bersifat istifham inkari. Istifham inkari ini maksudnya adalah kata tanya berupa pengingkaran yang jawabannya sudah jelas, yang jawabannya sudah diketahui. Apa mungkin keluhuran itu bisa berhasil, bisa bermanfaat tanpa kesungguhan? Tentu tidak mungkin. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Jadi kesungguhan tanpa disertai keluhuran ini tidak akan mendatangkan kemuliaan. Keluhuran tanpa disertai dengan kesungguhan pun tidak akan membuahkan keberhasilan. Dilanjutkan di sini, fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Berapa banyak seorang hamba sahaya mendapatkan posisi layaknya orang yang merdeka, dan berapa banyak orang yang merdeka mendapatkan posisi layaknya seorang hamba sahaya. Artinya status seseorang itu seringkali tidak bermanfaat jika ia tidak menjaga dirinya dengan keluhuran. Orang yang merdeka, orang yang mempunyai status sosial yang mungkin tinggi di tengah masyarakat, tapi ia tidak bisa menjaga akhlaknya, maka ia
akan dianggap hina, dianggap remeh oleh yang lainnya. Sebaliknya, jika ada orang yang mungkin status sosialnya rendah di mata masyarakat, akan tetapi karena keluhurannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena ucapan, perbuatan, sikap, tingkah lakunya yang baik, sehingga pada akhirnya banyak orang yang menghormatinya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi seorang penuntut ilmu wajib untuk menjaga akhlak, wajib untuk menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk saat ini kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke ujung fasal yang keempat, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke fasal yang kelima. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.